Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai. Tempat di mana kisah-kisah gelap, perjanjian terlarang, dan misteri yang tersembunyi mulai terungkap. Cerita yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan potongan kisah yang dipercaya pernah terjadi di balik bayangan dunia yang tidak semua orang berani melihatnya. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan pastikan kalian menonton sendirian. Karena sekali kalian masuk ke dalam cerita ini, belum tentu kalian bisa keluar dengan perasaan yang sama. Inilah Pesugihan Berantai. Angin malam dari lereng Gunung Ciremai berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Jalan desa yang sempit itu hanya diterangi lampu-lampu temaram dari rumah warga yang berdiri berjajar. Sebagian sudah padam, menyisakan kesunyian yang menekan. Di tengah jalan itu, seorang pria tampak mendorong gerobak kayu dengan roda yang berdecit pelan. Johnny. Usianya 40 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya. Keringat bercampur debu menempel di dahinya, meski udara malam terasa dingin. Pempek, pempek. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara jangkrik. Tidak ada yang menjawab. Sudah 3 jam ia berkeliling, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, namun hanya 2 porsi yang terjual. 2 porsi. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar yang berdiri di pinggir jalan. Pohon itu tua, akarnya menjalar keluar dari tanah seperti ular yang membeku. Johnny menghela napas panjang. Dulu, di sini rame, gumamnya. Ia ingat beberapa tahun lalu, sebelum semua berubah. Dagangannya selalu habis sebelum maghrib, bahkan sering ada pelanggan yang kecewa karena kehabisan. Tapi sekarang, sepi. Sangat sepi. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini hanya diam, seolah ikut merasakan sesuatu yang tidak beres di malam itu. Johnny kembali mendorong gerobaknya. Roda kayu berderit pelan, menciptakan suara yang terasa ganjil di tengah kesunyian. Krek, krek, krek. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Perasaan itu datang begitu saja. Dingin, menjalar dari tengkuk hingga ke punggungnya. Johnny menoleh ke belakang. Kosong. Hanya jalan gelap yang memanjang dan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Perasaan aja, katanya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia kembali berjalan, krek. Suara lain terdengar, bukan dari gerobaknya, seperti langkah kecil, mengikuti. Johnny berhenti lagi. Sunyi. Ia menelan ludah. Lalu dengan ragu, ia menoleh ke bawah, ke arah roda gerobaknya. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang baru saja bersembunyi. Johnny buru-buru mendorong gerobaknya lebih cepat. Pempek, pempek. Suaranya kini sedikit gemetar. Tak lama kemudian ia sampai di ujung desa. Di depan sana, jalan bercabang 2. Ke kanan menuju rumahnya. Ke kiri, jalan pintas melewati kaki hutan Gunung Ciremai. Johnny berhenti. Biasanya ia tidak pernah lewat jalan kiri saat malam. Terlalu gelap, terlalu sepi. Namun malam ini, ia terlalu lelah dan ingin cepat sampai rumah. Dengan ragu, ia mengambil jalan kiri. Langkahnya pelan. Tanah di jalan itu lembab, sedikit berlumpur. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri menutupi cahaya bulan, membuat suasana semakin gelap. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Ser, ser. Johnny menelan ludah. Perasaan tidak enak kembali datang. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan lagi. Krek. Langkah kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Johnny berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menoleh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Siapa? Siapa? Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban.
hanya suara angin yang tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi, dan dalam keheningan itu terdengar suara tawa kecil. Hihihihihi. Johnny membeku. Itu bukan suara anak kecil biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan sangat pelan, ia memberanikan diri menoleh. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah, tepat di belakang gerobaknya, ada bekas jejak kaki kecil. Seperti kaki anak-anak, basah, seolah baru saja muncul dari tanah. Johnny mundur satu langkah, napasnya memburu. Ini nggak beres. Ia langsung mendorong gerobaknya sekuat tenaga, hampir berlari. Roda berdecit keras. Krek, krek, krek. Ia tidak peduli lagi, yang penting keluar dari jalan itu. Akhirnya setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, ia sampai di depan rumahnya. Rumah kecil dengan dinding kayu, dengan lampu kuning redup di teras. Rahma sudah menunggu di depan pintu. "Mas, kok lama banget?" tanyanya cemas. Johnny terdiam sejenak, masih terengah-engah. Enggak apa-apa," jawabnya singkat. Rahma mengerutkan kening. "Jualan gimana?" Johnny membuka kotak pempeknya. Masih banyak tersisa. Rahma terdiam, wajahnya langsung berubah. "Cuma segini yang laku." Suaranya pelan, hampir putus asa. Johnny mengangguk lemah. Mereka masuk ke dalam rumah. Suasana hening, hanya suara sendok yang menyentuh piring saat mereka makan seadanya. Namun malam itu, Rahma tidak tahu bahwa sesuatu telah ikut pulang bersama Johnny. Di luar rumah, di dekat gerobak yang terparkir, terdengar suara pelan. Krek. Dan di bawah bayangan gerobak, sesosok kecil merangkak keluar. Matanya merah, dan senyumnya perlahan melebar. Di dalam rumah kecil itu, Rahma sudah tertidur lebih dulu. Wajahnya tampak lelah, garis kekhawatiran masih jelas terlihat bahkan dalam tidurnya. Sementara itu, Johnny hanya duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke arah lantai. Lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin dari celah dinding kayu. Pikirannya kacau. Bayangan jejak kaki kecil di jalan tadi terus terlintas di kepalanya. Dan suara tawa itu. Hehehehe. Johnny menggeleng keras. Cuma halusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun tiba-tiba, krek, suara itu terdengar lagi. Johnny langsung menoleh ke arah pintu. Sunyi. Ia berdiri perlahan. Langkahnya berat saat mendekati pintu depan. Krek. Kali ini lebih jelas, seperti sesuatu sedang menggesek kayu dari luar. Johnny menahan napas. Dengan ragu, ia membuka pintu sedikit demi sedikit. Ciit. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Dingin, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Namun matanya tertuju pada tanah di depan rumah. Jejak kaki kecil itu lagi, masih basah. Dan kali ini mengarah ke gerobaknya. Johnny merasakan jantungnya seperti diremas. Ia mendekat perlahan. Gerobak itu diam. Tidak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba, cari apa? Suara berat itu muncul dari belakangnya. Johnny tersentak keras. Ia berbalik cepat. Seorang pria tua berdiri di bawah bayangan pohon, hanya beberapa meter darinya. Jubah hitamnya panjang, hampir menyentuh tanah. Wajahnya keriput, namun matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran. Johnny mundur satu langkah. "Bapak, siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu menyenyum tipis. "Hehehe, kamu yang tadi lewat jalan hutan ya?" Johnny terdiam. Bagaimana orang ini tahu? Aku cuma lewat." Pria itu melangkah mendekat. Anehnya langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. "Kamu lagi susah," katanya pelan. "Dagang sepi, utang banyak." Johnny membeku. Semua yang dikatakan pria itu benar. "Dari mana Bapak tahu?" Suara Johnny hampir berbisik. Pria tua itu tertawa kecil. "Hehehe, aku tahu banyak hal." Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin berhenti.
Bahkan suara jangkrik pun menghilang. "Kamu mau hidup enak lagi?" lanjut pria itu. Johnny tidak langsung menjawab, tapi matanya menunjukkan keinginan itu. Pria tua itu semakin mendekat. "Aku bisa bantu." Johnny menelan ludah. "Bantu bagaimana?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Rezeki, uang, semua yang kamu mau." Johnny terdiam. Bayangan Rahma, utang, dan dagangan yang tak laku muncul di pikirannya. Namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. "Imbalannya apa?" tanya Johnny hati-hati. Pria tua itu tersenyum lebar. Senyum yang membuat bulu kuduk Johnny berdiri. "Tidak ada yang gratis di dunia ini." Johnny mulai ragu. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu menoleh ke arah hutan. Gelap, pekat, seolah memanggil. "Ikut aku," katanya singkat. Johnny terdiam, hatinya berdebat, pergi atau tetap di sini. Namun tiba-tiba, dari arah gerobaknya terdengar suara kecil. "Hehehehe." Johnny menoleh cepat. Kosong, tapi perasaan itu kembali. Perasaan diawasi. Pria tua itu kembali bicara. "Kamu sudah dipilih." Johnny menegang. "Dipilih? Apa maksudnya?" Pria itu tidak menjawab, hanya berjalan perlahan menuju arah hutan. Beberapa langkah, lalu berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kalau kamu mau keluar dari hidupmu yang sekarang, ikut aku." Hening. Johnny menatap ke arah rumahnya. Lampu redup, Rahma tertidur, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Lalu ia menatap ke arah hutan. Gelap, menakutkan, namun menjanjikan sesuatu. Tangannya menggenggam. Pelan-pelan, Johnny melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Ia mengikuti pria tua itu masuk ke dalam kegelapan. Semakin dalam mereka berjalan, suasana semakin aneh. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin, hanya langkah mereka dan suara nafas Johnny yang mulai berat. "Masih jauh?" tanya Johnny. Pria itu tidak menjawab. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat cahaya redup, seperti lampu minyak. "Sudah sampai," kata pria itu. Di depan mereka berdiri sebuah gubuk tua, reot, hampir roboh, namun dari dalamnya keluar cahaya kekuningan. Dan bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Johnny menutup hidungnya. "Tempat apa ini?" Suaranya bergetar. Pria tua itu menoleh, matanya kini terlihat lebih gelap. "Tempat awal rezekimu." Johnny merasa ingin mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Masuk," kata pria itu. Pintu gubuk berbuka perlahan. Ciit. Dari dalam suara aneh terdengar, seperti sesuatu bergerak, dan suara tawa kecil itu kembali. Hehehehehe. Johnny membeku di ambang pintu. Ia belum tahu bahwa langkahnya malam itu akan mengikatnya pada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan lagi. Pintu gubuk itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang yang membuat Johnny merinding. Ciii. Udara di dalam terasa lebih dingin dan lebih berat. Johnny berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk. Bau anyir yang menyengat semakin kuat, seperti darah yang sudah lama membusuk bercampur tanah basah. "Masuk." Suara pria tua itu terdengar dari belakangnya, pelan tapi menekan. Johnny menelan ludah. Dengan langkah gemetar, ia masuk. Di dalam gubuk itu gelap, hanya diterangi 1 lampu minyak yang tergantung di tengah ruangan. Cahayanya bergoyang pelan, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Johnny melihat sekeliling. Lantai tanah, dinding bambu yang lapuk, dan di sudut ruangan, sebuah tempayan besar dari tanah liat, tertutup kain hitam lusuh. Dari arah tempayan itu terdengar suara, goresan kecil. Krek, krek, seperti sesuatu sedang bergerak di dalamnya. Johnny langsung mundur 1 langkah. "Itu apa?" tanyanya dengan suara serak. Pria tua itu berjalan melewatinya, mendekati tempayan. "Itu yang akan membuatmu kaya." Johnny merasa nafasnya tertahan. Makhluk apa itu? Pria tua itu tidak langsung menjawab.
Ia hanya mengelus kain hitam yang menutupi tempayan itu. Dan tiba-tiba, dari dalam, terdengar suara tawa kecil. Johnny membeku. Itu suara yang sama seperti yang ia dengar di jalan. Pria tua itu menoleh ke arah Johnny. Dia sudah mengenalimu. Johnny mundur lagi. Kenal saya? Pria itu tersenyum tipis. Kamu yang dia pilih. Suasana di dalam gubuk semakin terasa menekan. Johnny ingin pergi, ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Aku cuma mau cari rejeki, Pak. Bukan yang beginian, kata Johnny gemetar. Pria tua itu tertawa pelan. Semua orang bilang begitu di awal. Ia lalu duduk di depan tempayan. Dengar baik-baik, Johnny. Johnny terdiam. Kalau kamu mau kaya, kamu harus memelihara dia. Dia siapa? Pria tua itu membuka sedikit kain hitam itu. Sekilas, Johnny melihat sesuatu bergerak di dalam. Kecil, pucat, dan sepasang mata merah menatap keluar. Johnny langsung menutup mulutnya. Ya Tuhan, pria tua itu menutup kembali tempayan itu. Itu tuyul. Johnny gemetar. Ia pernah mendengar cerita, tapi tidak pernah melihat langsung. Dan sekarang, makhluk itu ada di depan matanya. Dia akan mengambilkan uang untukmu, lanjut pria tua itu. Dari mana saja, tanpa kamu perlu bekerja keras. Johnny terdiam. Kata-kata itu sangat menggoda, namun rasa takutnya jauh lebih besar. Imbalannya apa? Tanya Johnny pelan. Pria tua itu tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih menyeramkan. Dia butuh dirawat. Dirawat bagaimana? Pria itu mendekat. Suaranya kini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Dia butuh air susu perempuan. Johnny langsung menegang. Apa maksudnya? Setiap malam, kamu harus menyediakan perempuan untuk menyusui dia. Johnny mundur beberapa langkah. Gila, itu gila, katanya lirih. Namun pria tua itu tetap tenang. Kalau tidak, dia akan marah. Seolah menguatkan ucapan itu, dari dalam tempayan terdengar suara benturan. Duk, duk, seperti sesuatu yang tidak sabar ingin keluar. Johnny panik. Kenapa harus begitu? Pria tua itu jawab dingin. Karena dia bukan manusia. Hening. Johnny merasa kepalanya berputar. Dan satu lagi, lanjut pria itu. Johnny menatapnya. Perempuan itu harus kamu bayar. Bayar? Iya, 3 juta setiap malam. Johnny terkejut. 3 juta? Saya mana punya uang sebanyak itu? Pria tua itu tertawa kecil. Nanti juga ada. Johnny menggeleng. Ini gak masuk akal. Saya belum kaya, tapi harus bayar mahal dulu. Pria tua itu mendekat. Suaranya berubah dingin. Kalau kamu tidak berani, silahkan pergi. Johnny terdiam. Ia menatap tempayan itu. Dari dalam terdengar lagi suara kecil. Seolah ingin menertawakannya. Johnny menutup matanya, bayangan Rahma muncul. Wajahnya lelah, utang yang menumpuk, hidup yang semakin sulit. Lalu ia membuka mata. Kalau saya menolak, pria tua itu tersenyum lebar. Bagus. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang keras, dan dari dalam tempayan terdengar suara tawa yang lebih keras. Malam itu, Johnny tidak sadar bahwa ia baru saja menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Angin malam tiba-tiba berhenti. Gubuk itu terasa semakin sempit, semakin menekan. Johnny berdiri kaku di tengah ruangan. Napasnya berat, sementara suara tawa kecil dari dalam tempayan masih terdengar pelan, seperti bisikan yang terus mengganggu pikirannya. Bagus, kamu sudah memilih.
kata pria tua itu. Suaranya kini terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat. Seolah bukan hanya satu suara, tapi banyak suara yang berbicara bersamaan. Johnny menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya gemetar. Pria itu berdiri perlahan. Ia mengambil sesuatu dari sudut ruangan. Sebuah mangkuk tanah liat, pisau kecil yang tampak kusam, dan seikat kain putih yang sudah bernoda kecoklatan. Perjanjian harus diikat dengan darah, katanya pelan. Johnny langsung mundur. Darah? Pria itu menoleh, tatapannya tajam. Semua yang besar selalu dimulai dengan pengorbanan. Lampu minyak tiba-tiba meredup. Bayangan di dinding bergerak liar. Dan dari dalam tempayan, duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang semakin tidak sabar. Pria tua itu duduk bersila di depan tempayan, lalu menepuk tanah di depannya. Duduk di sini. Johnny ragu, namun kakinya seperti bergerak sendiri. Ia duduk di hadapan tempayan itu. Sangat dekat, terlalu dekat. Ia bisa mencium bau busuk yang keluar dari dalamnya. Ulurkan tanganmu. Johnny gemetar. Tunggu, saya... Sekarang! Suara pria itu tiba-tiba menggelegar. Johnny terkejut dan langsung mengulurkan tangannya tanpa sadar. Dengan cepat, pria tua itu menggenggam tangan Johnny. Dan... sret! Pisau itu menggores telapak tangan Johnny. Darah langsung mengalir, hangat, menetes ke mangkuk tanah liat. Johnny meringis kesakitan, namun pria tua itu tidak berhenti. Ia menekan tangan Johnny agar darah terus mengalir. Semakin banyak, semakin kuat ikatannya. Gumamnya. Suasana menjadi semakin aneh. Angin berputar di dalam gubuk. Lampu minyak berkedip-kedip. Dan suara dari tempayan itu berubah. Bukan lagi tawa kecil, tapi seperti suara bayi yang lapar. Johnny menatap tempayan itu dengan ngeri. Kenapa suaranya berubah? Pria tua itu tersenyum tanpa melihatnya. Dia mencium darahmu. Setelah mangkuk hampir penuh, pria itu melepaskan tangan Johnny. Darah masih menetes. Lalu ia mengangkat mangkuk itu dan mendekatkannya ke tempayan. Buka matamu dan lihat, katanya. Johnny ingin menolak, tapi ia tidak bisa. Tangannya lemas, tubuhnya seperti dikendalikan. Perlahan, kain hitam itu dibuka. Dan untuk pertama kalinya, Johnny melihat jelas isi tempayan itu. Sosok kecil, tubuhnya pucat, hampir seperti mayat. Kepalanya botak, matanya merah menyala. Mulutnya kecil, tapi tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. Makhluk itu menatap Johnny, lalu tertawa. Johnny ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Pria tua itu menuangkan darah dari mangkuk ke dalam tempayan. Makhluk itu langsung merangkak mendekat dan menjilatnya dengan rakus, cepat, seperti hewan kelaparan. Suara jilatan itu basah, menjijikan. Slurp, slurp. Johnny memalingkan wajahnya. Menghadap! Bentak pria tua itu. Johnny terpaksa melihat, dan makhluk itu kini menatap Johnny sambil tersenyum. Darah masih menetes dari mulutnya. Sekarang, dia milikmu, kata pria tua itu. Johnny gemetar hebat. Milik saya? Pria itu mengangguk. Mulai malam ini, dia akan bekerja untukmu. Tapi ingat, syaratnya tidak boleh dilanggar. Tiba-tiba, makhluk itu melompat keluar dari tempayan. Gerakannya cepat, sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Johnny. Wajahnya sangat dekat, terlalu dekat. Ia bisa melihat detail kulit pucatnya dan mata merah yang berkilat. Makhluk itu menghirup udara di sekitar wajah Johnny, seolah mencium sesuatu. Lalu, ia tertawa pelan. Punya kamu. Johnny membeku. Suara itu
bukan seperti suara anak kecil biasa. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Makhluk itu lalu merangkak ke bahu Johnny. Dingin, sangat dingin. Tubuhnya terasa seperti es. Johnny menegang. Ia tidak berani bergerak. Pria tua itu tertawa puas. Dia sudah menerima kamu. Makhluk itu lalu berbisik di telinga Johnny. Aku ambilkan uang. Johnny merinding hebat. Namun di saat yang sama, ada rasa aneh. Seperti harapan, seperti sesuatu yang menjanjikan. Makhluk itu kemudian melompat turun dan kembali masuk ke dalam tempayan. Kain hitam itu menutup sendiri. Sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Pria tua itu berdiri. Sekarang, pulang. Johnny masih diam. Tubuhnya lemas. Mulai besok, kamu akan melihat hasilnya. Johnny perlahan berdiri. Kakinya masih gemetar. Saat ia melangkah keluar dari gubuk, ia sempat menoleh ke belakang. Dan dari dalam tempayan, sepasang mata merah masih menatapnya. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya tersenyum. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Hutan terasa lebih gelap, lebih sunyi. Namun kali ini, Johnny tidak sendirian. Ia bisa merasakan sesuatu mengikuti di belakangnya. Langkah kecil, cepat, ringan, namun jelas ada. Krek, krek. Johnny tidak berani menoleh. Ia hanya berjalan lebih cepat. Sampai akhirnya, ia tiba di rumah. Rahma masih tertidur, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat Johnny menutup pintu, terdengar suara kecil di dalam rumah. Johnny membeku. Pelan-pelan, ia menoleh. Dan di sudut ruangan, sesosok kecil duduk, menatapnya dengan mata merah menyala. Malam itu, perjanjian telah terjadi, dan sesuatu telah ikut tinggal bersama mereka. Pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar rumah Johnny terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah mulai naik. Rahma sedang menyapu halaman ketika ia melihat Johnny duduk diam di teras, menatap kosong ke arah gerobaknya. "Mas, belum berangkat?" tanya Rahma heran. Johnny tersentak kecil. Iya ini mau berangkat," jawabnya gugup. Rahma memperhatikan wajah suaminya. Pucat, mata sedikit cekung, seperti tidak tidur semalaman. "Mas, sakit?" tanyanya lagi. Johnny menggeleng cepat. "Enggak, cuma capek aja." Namun dalam hatinya, ia tahu, ia tidak tidur semalaman. Karena setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu. Hehehe. Dan setiap kali ia membuka mata, ia merasa tidak sendirian. Johnny akhirnya berangkat. Gerobaknya ia dorong pelan menyusuri jalan desa. Namun kali ini, ada sesuatu yang aneh. Belum sampai 10 menit berjalan, seorang ibu memanggil, "Mas, pempek?" Johnny terkejut. Biasanya tidak pernah ada yang memanggil sepagi ini. Iya bu," jawabnya cepat. Ia melayani dengan tangan sedikit gemetar. Namun setelah itu, datang lagi pembeli. Dan lagi, dan lagi. Dalam waktu 1 jam, dagangan Johnny hampir habis. Ia mulai bingung. "Ini kenapa jadi ramai begini?" gumamnya. Seorang pelanggan berkata, "Dari kemarin katanya enak banget mas, semua pada nyari." Johnny terdiam. Kemarin? Padahal kemarin dagangannya sepi. Belum sempat ia berpikir panjang, seseorang datang lagi. "Mas, masih ada?" "Terakhir pak." Tidak sampai tengah hari, semua pempek Johnny habis. Ludes, tanpa sisa. Johnny berdiri di samping gerobaknya, masih tidak percaya. Tangannya gemetar saat menghitung uang. Banyak, sangat banyak. Lebih dari yang ia dapat dalam seminggu biasanya. Namun di tengah rasa senang itu, tiba-tiba di telinganya terdengar bisikan. Pelan.
Aku bantu. Johnny membeku. Ia menoleh cepat ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ke kanan, kosong. Namun perasaan itu jelas. Sangat jelas. Johnny langsung menutup kotak dagangannya. Cukup, gumamnya. Ia buru-buru pulang. Di rumah, Rahma terkejut melihat Johnny datang lebih cepat. "Mas, kok pulang?" Johnny tidak menjawab. Ia langsung masuk dan menaruh uang di meja. Rahma mendekat. Dan saat melihat jumlahnya, matanya membesar. "Mas, ini dari jualan hari ini?" Johnny mengangguk pelan. Rahma menutup mulutnya. "Ini banyak banget." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah Rahma terlihat sedikit lega. Namun, di balik itu, ada rasa aneh. "Mas, ini kok bisa?" tanyanya pelan. Johnny terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya berkata, "Mungkin lagi rezeki aja." Rahma tersenyum kecil. "Tapi ini beda, Mas." Johnny tidak menjawab, karena ia tahu ini memang berbeda. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rahma sudah tertidur, namun Johnny masih terjaga. Duduk di ruang tengah, menunggu. Entah menunggu apa. Lampu minyak bergoyang pelan, dan seperti yang ia takutkan, suara itu kembali muncul. "Hehehe." Johnny menelan ludah. "Keluar," katanya pelan. Hening. Lalu, dari bawah meja, sesosok kecil merangkak keluar. Tuyul itu. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar. Di tangannya ada lembaran uang. Kusut, seperti baru diambil dari tempat yang tidak seharusnya. Johnny membeku. Makhluk itu mendekat, merangkak perlahan ke arah Johnny, lalu meletakkan uang itu di lantai. "Buat kamu." Suara kecil itu terdengar jelas. Johnny gemetar. "Ini kamu ambil dari mana?" tanyanya lirih. Makhluk itu hanya tertawa. "Hehehe." Tidak menjawab. Johnny langsung mundur. Ia sadar, uang itu bukan datang begitu saja. Ada yang diambil dari seseorang dan entah dari mana. Tiba-tiba, tuyul itu berhenti tertawa. Wajahnya berubah, serius. Matanya menatap tajam ke arah Johnny. "Lapar." Johnny menegang. Apa?" Makhluk itu mendekat lagi, lebih cepat. "Lapar." Suaranya kini lebih dalam, lebih menekan. Johnny langsung teringat syarat itu. Ia menelan ludah. "Kamu mau sekarang?" Makhluk itu mengangguk pelan. Senyumnya kembali muncul. "Sekarang." Johnny berdiri perlahan. Kakinya lemas. Ia tahu, ini baru awal, dan ia sudah harus membayar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Johnny keluar rumah bukan untuk berjualan, tapi untuk mencari seseorang. Seseorang yang harus ia bayar mahal. 3 juta, hanya untuk memenuhi sesuatu yang tidak manusiawi. Di belakangnya, di dalam rumah, tuyul itu berdiri di pintu, menatap kepergian Johnny, dan tersenyum. Sejak malam itu, rezeki memang datang deras. Namun, setiap rupiah yang masuk selalu diiringi sesuatu yang semakin gelap. Malam itu, jalan menuju kota terasa lebih panjang dari biasanya. Johnny mengendari motor tuanya dengan pikiran yang kacau. Angin malam menerpa wajahnya, tapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Di saku jaketnya, uang hasil dagangan hari itu terasa berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia tahu uang itu bukan benar-benar miliknya. "Ini jalan yang salah," gumamnya pelan. Namun suara lain di kepalanya membantah. "Kalau berhenti sekarang, kamu kembali miskin." Johnny memejamkan mata sejenak, lalu menarik gas lebih dalam. Motor melaju ke arah kota kecil di bawah gunung. Lampu-lampu mulai terlihat. Kehidupan malam mulai hidup. Dan di sanalah
Johnny menuju tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berhenti di sebuah tempat hiburan malam kecil di pinggir kota. Lampu neon berkedip-kedip. Musik terdengar samar dari dalam. Johnny berdiri di depan pintu, ragu. "Masuk aja, Mas," kata seorang pria di pintu sambil tersenyum tipis. Johnny menelan ludah, lalu masuk. Di dalam, suasana remang-remang. Beberapa perempuan duduk di sofa, tertawa kecil, mencoba menarik perhatian tamu. Johnny merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Seorang perempuan mendekat, usianya sekitar 20-an. Wajahnya cantik, tapi terlihat lelah. "Cari teman, Mas?" tanyanya lembut. Johnny gugup. Iya, saya..." Ia tidak tahu harus berkata apa. Perempuan itu tersenyum. "Nama aku Rina." Johnny hanya mengangguk. Mereka duduk. Beberapa detik hening. Johnny akhirnya berkata pelan, "Saya mau sewa, tapi bukan untuk begituan." Rina mengernyit. "Terus buat apa, Mas?" Johnny menunduk, tidak berani menatap. "Saya bayar 3 juta, cuma ikut saya sebentar." Rina terdiam, wajahnya berubah bingung. 3 juta cuma ikut? Tanyanya memastikan. Johnny mengangguk cepat. "Iya, cuma sebentar." Rina menatap Johnny lekat-lekat, seperti mencoba membaca sesuatu. Namun akhirnya ia berkata, "Ya udah, ayo." Perjalanan menuju hutan terasa sunyi. Rina beberapa kali mencoba membuka percakapan. "Mas, kita mau kemana sih?" Johnny tidak langsung menjawab. "Ke tempat, sebentar aja." Rina mulai merasa tidak enak. "Ini bukan tempat aneh-aneh kan, Mas?" Johnny menggenggam stang motor lebih erat. "Sebentar aja, habis itu saya antar pulang." Namun di dalam hatinya, ia sendiri tidak yakin. Mereka tiba di jalan gelap menuju hutan. Rina langsung memegang lengan Johnny. "Mas, ini kemana sih? Serem banget." Johnny turun dari motor. "Kita jalan sedikit." Rina ragu, tapi uang 3 juta itu membuatnya tetap ikut. Mereka jalan masuk ke dalam hutan. Langkah Rina mulai melambat. "Mas, aku gak enak banget." Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Dan dari kejauhan, terlihat cahaya redup. Gubuk itu. Rina langsung berhenti. "Itu tempat apa?" Johnny menelan ludah. "Sebentar aja, habis itu selesai." Saat mereka masuk ke dalam gubuk, bau anyir langsung menyerang. Rina menutup hidung. "Ih, bau apa ini?" Lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan di dinding bergerak. Dan di sudut ruangan, tempayan itu tertutup kain hitam. Rina mulai panik. "Mas, aku nggak mau di sini. Kita pulang aja." Johnny langsung memegang tangannya. "Tunggu, sebentar aja." Namun tiba-tiba, dari dalam tempayan, terdengar suara. "Hehehehehe." Rina bebeku. "Itu suara apa?" Johnny tidak menjawab. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Lalu, kain hitam itu bergerak. Pelan, terbuka sedikit. Dan sesuatu keluar, merangkak. Cepat. Tuyul itu. Rina menjerit keras. "Ah, apa itu?" Ia mundur, hampir jatuh. Makhluk itu menatap Rina. Matanya merah menyala, senyumnya lebar. "Lapar." Suara itu terdengar jelas. Rina bergemetar hebat. "Mas, ini apa? Ini apa?" Johnny tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, membeku. Makhluk itu mendekat Rina, merangkak perlahan. Namun gerakannya tidak wajar. Terlalu cepat, lalu tiba-tiba lambat. "Lapar." Rina menangis. "Mas, tolong, aku mau pulang." Johnny menutup matanya. Ia tahu, ini bagian dari perjanjian. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Lakukan, cepat." Makhluk itu tersenyum. Dan malam itu, jeritan Rina menggema di dalam hutan. Namun anehnya, tidak ada satupun suara hewan, tidak ada angin. Seolah seluruh hutan diam, menyaksikan. Beberapa waktu kemudian, semua kembali sunyi. Rina terduduk lemas di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti kehilangan sesuatu. Johnny tidak berani menatap Rina. "Udah, selesai," katanya pelan.
Rina tidak menjawab, hanya menangis tanpa suara. Joni menyerahkan uang, tangannya gemetar. Maaf, namun kata itu terasa tidak berarti. Dalam perjalanan pulang, Rina hanya diam, tidak bicara sepatah pun. Saat sampai di kota, ia turun tanpa menoleh, tanpa pamit, tanpa melihat Joni lagi. Sementara itu, di dalam hutan, tuyul itu kembali ke tempayan. Namun sebelum masuk, ia menoleh ke arah jalan, ke arah Joni yang menjauh, dan tersenyum. Lagi. Malam demi malam, hal itu terus terulang. Perempuan datang dan pergi dengan wajah yang berbeda. Sementara Joni semakin kaya, namun juga semakin tenggelam dalam sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Sejak beberapa hari terakhir, Rahma mulai merasakan ada yang berubah. Bukan hanya pada Joni, tapi juga pada rumah mereka. Awalnya hal kecil, sangat kecil. Sendok yang ia taruh di meja dapur tiba-tiba berpindah ke lantai. Pintu kamar yang ia tutup rapat terbuka sendiri saat ia kembali. Dan suara langkah kecil di malam hari. Krek, krek. Seperti anak kecil berjalan, tapi tidak pernah terlihat. Rahma mencoba menenangkan dirinya. Mungkin tikus, gumamnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan tikus. Suatu malam, Rahma terbangun. Ia merasa haus. Dengan mata setengah terbuka, ia berjalan ke dapur. Rumah gelap, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Langkahnya pelan. Namun saat ia sampai di dapur, ia berhenti. Di dekat meja, ada sesuatu. Kecil, duduk membelakanginya. Rahma menyipitkan mata. Itu apa? Jantungnya mulai berdegup cepat. Perlahan, ia melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Dan saat ia sudah cukup dekat, makhluk itu bergerak. Pelan, kepalanya menoleh ke arah Rahma. Dan Rahma membeku. Matanya membesar. Di depannya, sosok kecil itu menatapnya. Kulit pucat, mata merah menyala, dan senyum lebar yang tidak wajar. Hihihihi. Rahma menjerit sekuat tenaga. Ah! Ia mundur, terjatuh ke lantai. Namun dalam sekejap, makhluk itu hilang, seperti tidak pernah ada. Joni terbangun dan berlari ke dapur. Kenapa? Kenapa? Rahma gemetar hebat, menunjuk ke arah meja. Mas, ada makhluk. Joni langsung diam, wajahnya menegang. Makhluk apa? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Rahma menangis. Kecil, matanya merah, senyum, serem banget. Joni menelan ludah. Ia tahu, tapi ia tidak bisa mengaku. Itu cuma mimpi, katanya cepat. Rahma menggeleng keras. Bukan, aku lihat sendiri. Joni memalingkan wajah. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Udah, tidur lagi. Namun malam itu, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Sejak kejadian itu, Rahma semakin curiga. Ia mulai memperhatikan Joni. Suaminya itu sering keluar malam, tanpa alasan jelas, dan selalu pulang menjelang subuh. Mas, kamu kemana tiap malam? Tanya Rahma suatu hari. Joni menjawab singkat. Kerja. Rahma menggerenyit. Kerja apa malam-malam? Joni diam. Mas, suara Rahma mulai bergetar. Kamu berubah. Joni sedikit emosi. Udah, gak usah banyak tanya. Rahma terkejut. Joni tidak pernah membentaknya seperti itu. Suasana langsung hening. Namun sejak saat itu, Rahma yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam berikutnya, Rahma tidak tidur. Ia pura-pura memejamkan mata, menunggu. Dan benar saja, sekitar tengah malam, Joni bangun pelan. Ia berjalan pelan keluar rumah. Rahma membuka mata. Diam-diam ia mengikutinya. Joni berjalan cepat menuju arah hutan. Rahma mengikuti dari jauh. Langkahnya hati-hati. Namun semakin jauh ia masuk, semakin dingin udara terasa. Semakin sunyi, tidak ada suara apapun, bahkan angin pun seolah berhenti.
Rahma mulai takut, namun rasa penasaran lebih kuat. Ia terus mengikuti, sampai akhirnya ia melihat cahaya. Gubuk itu. Rahma bersembunyi di balik pohon. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Joni masuk ke dalam. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara. Tangisan perempuan. Rahma menutup mulutnya. Apa yang Mas lakukan? Ia mendekat sedikit. Pelan. Sangat pelan. Dan dari celah dinding bambu, ia mengintip. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Di dalam gubuk, seorang perempuan menangis. Dan di depannya, makhluk kecil itu merangkak, tertawa. Hihihihi. Joni berdiri di samping, diam, seolah sudah terbiasa. Rahma gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah Rahma. Perlahan ke arah Rahma. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Rahma membeku. Ia tahu, ia terlihat. Makhluk itu tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Hihihihi. Rahma langsung mundur, namun kakinya tersandung akar. Ah, suara kecil itu cukup. Joni langsung menoleh ke arah luar. Siapa di sana? Rahma panik. Ia bangkit dan berlari secepat mungkin, tidak berani menoleh. Di belakangnya, ia mendengar sesuatu. Langkah kecil, cepat, mengikutinya. Krek, krek, krek. Rahma menangis sambil berlari. Ya Allah, ya Allah. Ia tidak berhenti sampai rumah. Dan saat ia menutup pintu, suara itu berhenti. Sunyi. Beberapa saat kemudian, Joni pulang. Nafasnya terengah-engah. Rahma menatapnya. Matanya penuh air mata. Mas, aku lihat semuanya. Joni diam. Tidak bisa mengelak. Rahma menangis. Itu apa, Mas? Itu apa? Joni menunduk. Tubuhnya lemas. Itu jalan kita keluar dari kemiskinan. Rahma menggeleng keras. Itu bukan jalan. Itu dosa. Itu bukan manusia. Joni terdiam. Namun di saat itu, dari sudut ruangan, terdengar suara pelan. Hihihihi. Rahma langsung memeluk dirinya. Makhluk itu ada di dalam rumah. Dan kini, ia juga tahu tentang Rahma. Malam itu, bukan hanya Joni yang terikat. Rahma pun sudah masuk ke dalam lingkaran gelap itu. Sejak malam Rahma melihat semuanya, rumah itu tidak pernah benar-benar tenang lagi. Bahkan di siang hari sekalipun, suasana terasa berat, udara seperti lembab, dingin, dan penuh tekanan. Rahma sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut rumah yang gelap. Dan Joni semakin diam, semakin jarang bicara, seolah ia tahu semua sudah terlambat. Pagi itu, Rahma sedang memasak di dapur. Tangannya gemetar saat mengaduk sayur. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Perasaan itu datang lagi. Perasaan diawasi. Mas, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Joni sudah keluar sejak pagi. Rahma menarik napas panjang. Mungkin aku cuma capek. Namun, saat ia hendak mengambil sendok, sendok itu bergerak sendiri. Pelan, seperti didorong oleh sesuatu. Klek, jatuh ke lantai. Rahma membeku, matanya terpaku ke lantai. Tubuhnya tidak berani bergerak. Dan dalam keheningan itu terdengar suara. Hehehehe. Sangat dekat, seperti tepat di belakangnya. Rahma menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. Dengan sangat pelan, ia menoleh. Kosong. Namun, bayangan di dinding terlihat bergerak, tidak sesuai dengan gerakan tubuhnya. Rahma langsung berlari keluar dapur. Ya Allah, ya Allah! Malam harinya, keadaan semakin parah. Rahma mencoba tidur lebih awal, namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sesuatu. Sosok kecil itu
merangkak di dinding, di langit-langit, di dekat wajahnya. Ia terbangun dengan teriakan, "Ah!" Johnny terbangun. "Kenapa lagi?" Rahma menangis. "Ada di atas tadi." Johnny menatap langit-langit. Kosong, namun ia tahu itu tidak benar-benar kosong. Beberapa malam berikutnya, teror semakin nyata. Pintu terbuka sendiri, air di kamar mandi menyala sendiri, dan suara langkah kecil itu kini tidak lagi pelan. Krek, krek, krek. Seperti sengaja dibuat agar terdengar, seolah ingin menunjukkan keberadaannya. Suatu malam, Rahma tidak tahan lagi. Ia bangun dan duduk di ruang tengah. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk. Ia menatap kosong ke depan. "Apa maumu?" bisiknya pelan. Hening. Beberapa detik berlalu, lalu dari sudut ruangan sesuatu bergerak. Pelan merangkak keluar dari bawah lemari. Rahmat tidak berteriak, tidak lari. Ia hanya menatap dengan mata yang sudah lelah dan penuh ketakutan. Makhluk itu muncul. Perlahan, tubuh kecilnya pucat, matanya merah menyala, dan senyum itu masih sama, menyeramkan. "Hehehe." Rahma gemetar. "Apa yang kamu mau?" tanyanya lagi. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia merangkak mendekat. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti tepat beberapa meter di depan Rahma. Kepalanya miring, menatap Rahma dengan rasa penasaran, seperti anak kecil. Namun, salah, sangat salah. "Punya Johnny." Suara itu keluar, serak, tidak wajar. Rahma menahan napas. "Pergi," bisiknya. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. "Hehehe, kamu juga." Rahma langsung mundur. Air matanya jatuh deras. Jangan dekat-dekat aku." Tapi makhluk itu terus merangkak. Semakin dekat, semakin cepat. Rahma panik. Ia berdiri dan berlari ke kamar, menutup pintu keras. Brak! Ia mengunci pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara dari luar. Krak, krak. Seperti sesuatu menggesek pintu. Lalu, celah di bawah pintu terlihat bayangan kecil. Bergerak. Rahma menutup mulutnya, menangis tanpa suara. "Ya Allah, tolong aku!" Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Rahma tidak berani bergerak. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara apapun. Dengan sangat pelan, ia mendekati pintu. Menunduk, melihat ke bawah. Kosong, tidak ada bayangan. Rahma menghela napas lega. Namun, saat ia berdiri, seseorang sudah ada di belakangnya. Hehehe. Rahma menjerit sekuat tenaga. "Ah!" Makhluk itu berdiri di atas lemari, menatapnya dari atas. Senyumnya blebar, matanya merah menyala di kegelapan. Rahma jatuh terduduk, histeris. Tak lama kemudian, Johnny pulang. Ia langsung masuk ke kamar dan melihat Rahma dalam kondisi kacau. "Rahma!" Rahma langsung memeluknya. "Mas, hentikan! Tolong hentikan!" Johnny terdiam, wajahnya kosong. "Aku nggak bisa," jawabnya pelan. Rahma menatapnya. "Kenapa?" Johnny menunduk. "Dia sudah jadi bagian dari kita." Rahma menggeleng keras. "Tidak, kita bisa berhenti." Namun Johnny hanya diam, karena ia tahu perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Di sudut ruangan, tanpa mereka sadari, makhluk itu duduk, mengamati mereka dengan senyum lebar dan mata merah yang tidak pernah berkedip. Malam itu, Rahma akhirnya sadar, ini bukan sekedar gangguan, bukan sekedar teror, tapi sesuatu yang perlahan ingin mengambil semuanya. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik.
Bahkan udara di sekitar rumah terasa mati, seperti sesuatu sedang menunggu. Rahma duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Matanya sembab, tubuhnya lemah setelah berhari-hari diteror tanpa henti. Sementara Joni berdiri di depan jendela. Diam, kosong. Namun pikirannya kacau. Ia tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, tapi jelas. Rahma langsung menegang. "Mas, jangan dibuka." Namun Joni seperti tidak mendengar. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Rahma menangis. "Mas, tolong, jangan." Namun Joni tetap membuka pintu. Cit, pintu terbuka. Dan di depan sana, berdiri pria tua itu. Jubah hitamnya berkibar pelan meski tidak ada angin. Wajahnya tetap sama, namun matanya kini lebih gelap, lebih dalam, seolah tanpa dasar. "Sudah waktunya," katanya pelan. Joni menelan ludah. "Waktu apa?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu sudah menikmati hasilnya." Ia melangkah masuk tanpa diundang. Rahma mundur ketakutan. "Apalagi yang kalian mau?" Pria itu menoleh ke arah Rahma. Senyumnya perlahan melebar. "Sekarang waktunya membayar lebih." Joni langsung panik. "Bukannya saya sudah bayar? Setiap malam saya..." "Itu belum cukup." Suara pria tua itu tiba-tiba menggelegar. Lampu di rumah berkedip, dan dari sudut ruangan terdengar tawa. Hehehehehe. Tuyul itu muncul, duduk, menatap mereka. Pria tua itu menunjuk ke arah Rahma. "Dia." Joni membeku. Rahma langsung menggeleng keras. "Mas, jangan!" "Apa maksudnya?" Suara Joni bergetar. Pria itu mendekat, berbisik pelan. Dia sudah terlalu banyak melihat. Joni mundur. "Tidak, saya tidak mau." Pria itu tersenyum dingin. "Kamu tidak punya pilihan." Tiba-tiba, tuyul itu melompat. Cepat, dalam sekejap ia sudah berada di dekat Rahma. Rahma menjerit. "Ah!" Makhluk itu tertawa. "Punya kita." Joni panik. "Jangan!" Ia mencoba mendekat, namun tubuhnya seperti tertahan, tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya. Pria tua itu berdiri di belakangnya. "Ini harga sebenarnya, Joni." Joni menangis. "Ambil saya saja, jangan dia." Pria itu menggeleng. Dia lebih berharga. Rahma menangis histeris. "Mas, tolong, Mas!" Joni berusaha bergerak, namun tetap tidak bisa. Ia hanya bisa melihat, tak berdaya. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara, tangisan, tawa, dan sesuatu yang bergerak cepat. Krek, krek, krek. "Mas!" Joni berteriak, "Rahma!" Namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, lampu menyala kembali. Dan Rahma sudah tidak ada. Kosong. Hanya tersisa kain yang tergeletak di lantai. Dan bau amis yang kuat. Joni jatuh berlutut. "Rahma!" Air matanya jatuh tanpa henti. Pria tua itu tersenyum puas. Perjanjian selesai.
Johnny menatapnya dengan penuh amarah. "Kau, iblis!" Pria itu tertawa pelan. "Kamu yang memilih jalan ini." Tuyul itu kembali ke sudut ruangan, duduk, menatap Johnny. Senyumnya semakin lebar. "Tinggal kamu." Sejak malam itu, Johnny berubah. Ia tidak lagi peduli pada uang, tidak lagi peduli pada apapun. Ia hanya duduk di rumah, diam, kosong. Namun anehnya, uang tetap datang, lebih banyak dari sebelumnya, tapi tidak pernah ia sentuh. Karena setiap kali ia melihat uang itu, ia teringat Rahma. Warga mulai curiga. "Rahma kemana ya? Sudah lama nggak kelihatan." Namun setiap kali ditanya, Johnny hanya menjawab singkat, "Pergi," dengan tatapan kosong. Namun di malam hari, tetangga mulai mendengar sesuatu dari rumah itu. Suara langkah kecil dan suara tawa. Kadang disertai suara tangisan perempuan, pelan, menyayat hati. Suatu malam, seorang tetangga melihat sesuatu. Dari jendela rumah Johnny, terlihat sosok kecil berlari, dan di belakangnya, seorang perempuan berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun tersenyum. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat, karena mereka tahu rumah itu sudah bukan milik manusia sepenuhnya. Waktu berlalu, tapi tidak membawa perubahan. Rumah Johnny tetap berdiri di ujung desa, namun suasananya tidak lagi sama. Tidak ada suara aktivitas, tidak ada tawa, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya kesunyian dan sesuatu yang terasa mengintai. Sejak Rahma menghilang, Johnny seperti kehilangan jiwanya. Ia masih hidup, masih bernafas, tapi kosong. Setiap hari, ia hanya duduk di kursi kayu di ruang tengah, menatap lurus ke depan. Tidak makan, tidak berbicara, hanya sesekali berbisik pelan. "Rahma." Namun tidak pernah ada jawaban. Anehnya, uang terus berdatangan, tanpa henti. Di atas meja, di lantai, bahkan di dalam kamar, selalu ada lembaran uang baru. Namun kini, uang itu tidak lagi terlihat seperti berkah, melainkan kutukan. Beberapa lembar bahkan berbau aneh, seperti tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Warga desa mulai resah. Rumah itu nggak beres. Sering ada suara aneh, kayak ada yang lari-lari di malam hari. Namun tidak ada yang berani mendekat. Sampai akhirnya, suatu malam, seorang pemuda nekat, namanya Darto. Ia penasaran dengan semua cerita itu. Paling juga cuma orang stres, katanya pada teman-temannya. Dengan senter di tangan, ia mendekati rumah Johnny. Langkahnya pelan, jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap maju. Saat sampai di depan pintu, ia mengetuk. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tok, tok, tok. Masih hening. Darto menghela nafas. "Mas Johnny?" Tidak ada suara. Akhirnya ia mendorong pintu. Cit. Pintu terbuka perlahan. Gelap, pengap, dan bau busuk langsung menyambutnya. "Ini bau apa?" gumam Darto sambil menutup hidung. Ia menyalakan senter. Cahaya menyapu ruangan. Dan ia membeku. Di tengah ruangan, Johnny duduk di kursi, tidak bergerak. Matanya terbuka, menatap lurus, namun tubuhnya kurus kering, seperti sudah lama tidak makan. "Mas Johnny?" panggil Darto. Tidak ada respon. Darto mendekat perlahan. Langkahnya bergetar. "Mas."
Saat ia menyentuh bahu Joni, tubuh itu langsung jatuh ke samping. Darto tersentak. Ya Allah! Joni sudah tidak bernyawa. Namun yang lebih mengerikan, di sekitar tubuhnya berserakan uang, banyak sekali. Namun sebagian ternoda sesuatu yang gelap, seperti darah yang sudah mengering. Tiba-tiba, senter Darto berkedip. Lampu mati, gelap, dan dalam kegelapan itu terdengar suara. Krek, krek. Langkah kecil, cepat, mengelilinginya. Darto panik. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya hihihihihi. Suara itu dekat, sangat dekat. Darto menyalakan senter lagi, dan saat cahaya kembali, ia melihatnya. Sesosok kecil berdiri di atas meja, matanya merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Darto menjerit, "Ah!" Ia berbalik dan berlari keluar rumah, tanpa menoleh, tanpa berhenti. Keesokan harinya, warga menemukan Darto dalam keadaan syok. Ia tidak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah rumah Joni dengan mata penuh ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Beberapa hari kemudian, warga sepakat untuk membongkar rumah itu. Namun saat mereka datang, rumah itu sudah tidak ada. Hilang, seperti tidak pernah berdiri di sana. Yang tersisa hanya tanah kosong dan satu benda. Di tengahnya, sebuah tempayan tanah, retak, tertutup kain hitam lusuh. Salah satu warga mendekat dengan gemetar. "Jangan dibuka," kata yang lain. Namun rasa penasaran lebih kuat. Dengan tangan bergetar, ia menarik kain itu. Dan kosong. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia menoleh, di belakangnya, jejak kaki kecil muncul di tanah, satu persatu. Basah, seperti baru saja keluar dari dalam tanah. Warga langsung panik. Pergi dari sini!" Mereka lari meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, di sekitar kaki Gunung Ciremai, sering terdengar suara aneh di malam hari. Suara langkah kecil dan tawa. Hihihihihi. Kadang, warga melihat sosok kecil berlari di antara pepohonan, membawa sesuatu di tangannya, seperti uang. Namun jika didekati, ia menghilang. Dan yang paling mengerikan, beberapa orang mengaku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun tersenyum. Jika ditanya, ia hanya berbisik, "Sudah terlambat." Cerita tentang Joni dan Rahma pun menjadi legenda. Diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bahwa tidak semua rezeki datang dengan cara yang benar. Dan sekali masuk ke dalam perjanjian gelap, tidak semua orang bisa kembali. Di suatu malam, di jalan sepi dekat hutan, terdengar suara pelan. "Pempek, pempek." Namun saat dicari, tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki kecil dan tawa yang menggema di kegelapan. Hihihihihihi. Terima kasih sudah menyaksikan kisah dari pesugihan berantai. Ingat, tidak semua jalan menuju kekayaan membawa kebahagiaan. Dan tidak semua yang terlihat menguntungkan datang tanpa harga yang harus dibayar. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Tulis di kolom komentar, cerita apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dan ingat, jika suatu malam kalian mendengar sesuatu memanggil, jangan langsung menoleh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.